Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Carilah Kebenaran, Bukan Dongeng. 2 Timotius 4 ayat 3-5 berkata demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara sekalian, ayat tadi berkata karena akan datang waktunya. Paulus meramalkan suatu masa yang pasti terjadi di mana orang-orang menolak kebenaran. Ini mengacu pada kemerosotan spiritual yang juga terjadi dalam gereja pada masa kini. Orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, yaitu doktrin yang benar menurut Injil Kristus. Mereka menolaknya, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Mereka secara aktif mencari pengajar yang cocok dengan keinginan mereka sendiri untuk memuaskan keinginan telinganya, mengindikasikan bahwa mereka lebih tertarik pada hiburan dan ajaran yang menyenangkan daripada kebenaran yang keras. Yang penting, yang ringan dan yang lucu itu lebih digemari orang pada masa kini daripada pengungkapan firman Tuhan, kebenaran, apalagi ayat demi ayat secara eksposisi, khotbah-khotbah ekspositori, kadang-kadang dianggap kuno, sesuatu yang banyak ceritanya, kesaksiannya, lucu-lucu, itu lebih digemari banyak orang. Saya tentu tidak menentang adanya kesaksian-kesaksian yang baik, adanya ilustrasi yang baik, saya suka menggunakan dalam khotbah. Tapi saya percaya bahwa inti daripada pemberitaan firman adalah Alkitab. Dan kita harus menyampaikan kebenaran di mana Kristus menjadi pusatnya. Nah, pada zaman Paulus orang lebih suka mendengar filsafat Yunani, cerita-cerita yang absurd kadang-kadang daripada Alkitab. Pada masa kini ada banyak orang lebih suka khotbah motivasional yang menghibur daripada ajaran yang menegur dosa. Banyak orang saat memilih gereja atau mengkhotbah, mereka hanya pilih orang yang menyampaikan hal yang menyenangkan seperti khotbah tentang berkat, tentang sukses, tanpa menyinggung dosa, pertobatan. Tidak mau khotbah tentang pengorbanan, kesetiaan, loyalitas kepada Kristus. Saudara-saudara, ini kondisi zaman ini juga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Ini bukan hanya tidak tahu kebenaran, tapi secara aktif menolak kebenaran dan membukanya, membuka diri bagi dongeng. Saudara, kata dongeng dari kata Yunani mythos, artinya cerita-cerita fiktif yang dibuat untuk menghibur atau memanipulasi orang. Di dunia Romawi, orang lebih suka mendengar mitologi, legenda, spekulasi teologis yang menarik daripada menerima kebenaran yang menuntut perubahan hidup. Seperti di Elmudi berkata bahwa Alkitab diberikan bukan untuk membuat kita lebih banyak tahu, tetapi mengubah hidup kita menjadi baru. Di zaman modern ini terlihat banyak ajaran palsu, teori konspirasi, filsafat yang mengedepankan kesuksesan duniawi daripada ketaatan kepada Kristus. Fenomena banyaknya ajaran yang berkembang seperti khotbah yang mengutamakan pengalaman pribadi kepada kebenaran firman juga harus kita waspadai. Karena kita harus bertekun di dalam kebenaran Injil yang murni. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dari kata nepe, artinya tetap waspada atau sadar penuh. Ini menunjukkan pentingnya tetap berpikir jernih, tidak terpengaruh oleh tren sesaat. Sabarlah menderita. Paulus menekankan bahwa kesetiaan kepada Kristus sering membawa penderitaan, bukan kenyamanan. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Timotius harus tetap fokus pada tugas utamanya, menyampaikan Injil dengan benar, meskipun ada penolakan. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini artinya memenuhi tugas sampai akhir dengan setia. Jadi seorang pelayan Tuhan harus tetap teguh, tidak tergoda untuk mengubah pesan Injil demi popularitas. Demi hal-hal yang kelihatannya menyukakan orang. Pelayanan sejati adalah tentang kesetiaan kepada Kristus, bukan tentang menyenangkan orang banyak.
Di era media sosial banyak pengkhotbah tergoda untuk menyampaikan khotbah yang viral atau populer daripada kebenaran yang sejati. Yang dicari adalah berapa banyak viewer yang menonton. Tapi walaupun kita harus kontekstual, relevan, kita juga harus menyampaikan kebenaran firman. Walaupun itu kadang harus menegur dosa, menyatakan kesalahan, dan mengarahkan orang pada kebenaran. Saudara-saudara, jadi popularitas bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah menyampaikan firman yang benar, walaupun kadang itu mengundang perlawanan. Nah, dari pembacaan Alkitab hari ini, kita melihat ada peringatan serius tentang bahaya penyimpangan dari ajaran yang benar dan panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup setia dalam mengajarkan Injil. Hamba Tuhan harus setia di tengah tekanan, tetap berkhotbah tentang Kristus meskipun menghadapi ancaman. Jangan hanya khotbah soal berkat, makmur, sukses. Karena inti Alkitab bukan berkat. Kristus adalah intinya. Kita harus memilih kebenaran di atas popularitas. Jangan ikuti tren yang bertentangan dengan iman meskipun dianggap kuno oleh teman-teman. Tetaplah setia kepada firman meskipun dunia menyukai kebohongan yang tampaknya menyenangkan daripada kebenaran yang menyelamatkan. Kita adalah hamba firman, hamba Kristus, hamba kebenaran. Cintai kebenaran, bukan dongeng. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biar hati kami selalu condong kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Apa yang merupakan suara Tuhan, pesan Tuhan. Walaupun mungkin menyakitkan bagi daging kami, tidak nyaman. Kami harus bertobat, kami harus berubah. Tapi itulah yang membawa pada kehidupan kekal. Bukan membawa pada kenikmatan duniawi dan akhirnya membawa kebinasaan. Bapa, jadikan kami orang Kristen yang saleh, yang hidup berkenan kepada Kristus. Biarlah setiap umat-Mu yang menerima firman ini sungguh-sungguh bertekad hidup berkenan kepada Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.